yang masih ada di luar supaya segera mengambil tempat dalam ruangan karena acara akan segera kita mulai. Selanjutnya kami mohon maaf kepada kita sekalian, undangan dan anak-anak sekalian karena waktu kita agak molor sedikit, kami mohon maaf. Dan kita akan segera memulai acara kita. Pertama, kami atas nama SDN Keluarga Besar SDN 006 Tabonen mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua tamu undangan untuk memenuhi undangan kami. Bersama-sama kita hadir pada saat ini. Karena itu mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan kita yang Maha Kuasa. Hanya karena berkat dan kemurahannya kita semua boleh datang bersama-sama untuk mengikuti acara penamatan dan perpisahan murid kelas 6 SDN 006 Tabonen yang dirangkaikan dengan memperingati hari lahirnya Pancasila, tepatnya hari ini tanggal 1 Juni 2022. Dan adapun acara yang akan kita lalui bersama pada hari ini adalah yang pertama pembukaan yang sebentar berlangsung, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Penggalo NSTO, yang keempat pidato akan dibawakan oleh murid yang akan mewakili anak kelas 1 sampai kelas 2, dan pidato yang kedua yang akan diwakili oleh anak kelas 6 yang akan segera tamat dan meninggalkan sekolah ini. Acara yang ketujuh yaitu persembahan lagu dari murid kelas 6. Kemudian yang berikutnya acara yang ke-8 dilanjutkan dengan sambutan. Saya mohon maaf, saya ulangi, acara yang keempat pidato, acara yang kelima yaitu tarian, kemudian acara yang keenam sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Komite SDN 006 Tabonen. Sambutan yang kedua akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 006 Tabonen. Kemudian acara yang ketujuh persembahan lagu. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Pengawas Wilayah 1 Kecamatan Sumarorong. Dan sambutan yang berikut dari Kepala Bapak UPPD Pendidikan Kecamatan Sumarorong. Acara yang ke-8 penyerahan trofi dan piagam bagi murid yang berprestasi. Acara yang ke-9 penyerahan murid kembali kepada orang tua secara simbolis. Kemudian acara yang ke-10 doa makan, acara yang ke-11 penutup. Kita akan melangkah ke acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Herlina. Kepada Ibu disilakan. Hadirin disilakan berdiri. Bangsaku, rakyatku semua.
Disilakan duduk kembali. Terima kasih Bu Herlina yang sudah memimpin kita dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan melangkah ke acara yang berikut, yaitu ibadah. Dan kepada orang tua dan murid yang tidak beragama Kristen, mungkin bisa menyesuaikan, mungkin bisa mengambil tempat di ruangan di sebelah atau di mana, atau tetap di dalam, terserah. Jadi tetap menyesuaikan saja. Jadi kita akan masuk ke ibadah singkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Manggalo MSITL. Kepada Bapak Pendeta disilahkan. Selamat pagi. Dalam suasana sukacita kita boleh berkumpul. Saya kira kita semua bersukacita hari ini. Ini adalah perpisahan yang membuat kita bersukacita. Saya bersyukur boleh diberikan kesempatan untuk memimpin ibadah. Sebenarnya kami Pendeta Gereja Toraja Masa sedang mengadakan kompen pertemuan di Sepang, Klasis Sespa 1 Timur 2. Tadi 5:30 saya berangkat dari Sespa karena sukacita yang kita boleh alami bersama. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran untuk hadap Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita memulai ibadah kita dengan melakukan satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Ibadah ini dalam pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran. Mari kita angkat pujian, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi
Bukankah Yesus berkata, damai yang jadikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman kita. Berdoa. Pagi hari ini Bapak, kami berkumpul dalam suasana sukacita setelah Kau memberikan kesempatan kepada anak-anak kekasih kami untuk menuntut ilmu di tempat ini kurang lebih 6 tahun, dan akhirnya mereka akan meninggalkan sekolah ini dengan penuh sukacita dalam acara penamatan. Kami akan membaca firman dalam ibadah ini. Urapi kami dengan Roh Kudus, membuka akal hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa makna firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan bersama. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita sekalian hari ini dari Amsal pasal 4, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Amsal pasal 4 ayat pertama dan ayat yang kedua, kesaksian firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang bersukacita pada pagi hari ini, ada pepatah mengatakan begini: sepuas-puasnya singa tidak akan memangsa anaknya sendiri. Lalu ada juga yang mengungkapkan dalam sebuah pepatah begini: di ujung cambuk ada emas. Mungkin anak-anakku sekalian yang tamat hari ini mungkin tidak pernah dicambuk ibu guru, atau ada yang pernah dicambuk? Ada? Oh ada, ternyata itu juga masih berlaku. Saya kira sudah tidak berlaku di dunia pendidikan sekarang. Dulu, tapi saya kira cambuknya sekarang beda dengan dulu. Halo? Ada Pak UPTD yang mungkin pernah melakukan itu, atau pernah jadi sasaran cambuk seorang guru. Saya banyak kali. Bahkan biasa itu lidi, masih ada sapu lidi di sekolah ya. Biasa sapu lidi yang dipakai cambuk kita tertancap di situ. Kita pulang ke rumah, bukannya orang tua membela, malah dia bilang, ngerasa kok, mungkin bandel kok di sekolah. Tapi memang sekarang berubah, sistem pendidikan memang berubah. Malah undang-undang perlindungan anak itu melindungi anak-anak dan juga perempuan dari kekerasan, malah bukan hanya kekerasan fisik tetapi juga psikis. Oh, itu undang-undang. Tetapi sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu saudara-saudara dan anak-anak, sepuas-puasnya singa tidak akan memangsa anaknya sendiri. Jadi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah judul sekolah adalah rumah bagiku. Di mana di sekolah ada orang tua, ada ayah dan ibu. Karena itu ketika anak-anak berangkat di rumah,
kita sebagai orang membiarkan mereka pergi. Karena apa? Karena kita yakini bahwa di sekolah ada orang tuanya, yaitu guru mereka. Jadi kalau kita belajar dari ungkapan tadi, seluas-luasnya singa tak akan memangsa anaknya sendiri. Jadi kalau pemahaman ini kita pahami bersama bahwa di sekolah adalah rumah bagi anak-anak kita. Jadi sepuas-puasnya Pak Guru, Ibu Guru tidak akan memangsa anak muridnya. Kalaupun ada anak-anakku sekalian yang pernah mendapat cambuk, mana guru kelas, siapa guru kelas Bapak yang paling seram di sini? Jangan bilang ya, nanti marah. Tidak usah disebut. Cukup dalam hati saja sebut itu. Tapi saya mau bilang sejahat-jahatnya, pasti mereka tidak ada sebenarnya. Jadi seseram-seramnya, begitu ya, sekeras-kerasnya mereka mendidik anak-anakku sekalian, itu karena rasa cinta mereka. Kalaupun anak-anakku sekalian pernah dimarah-marahi, jadi juga dengan kita sebagai orang tua, sekalipun mungkin anak-anak kita pernah pulang ke rumah sambil menangis karena dimarahi di sekolah, jangan ambil hati. Justru kita bersyukur karena saya yakini, saya ambil di dalam hidup saya, bahwa sekeras-kerasnya guru mengajar itu karena apa? Karena mereka sayang, cinta kepada anak-anak. Saya lihat sekarang ini sudah tidak ada yang biasa dijemur. Kita dulu, makanan setiap hari. Kalau bukan dijemur di luar, saya ingat dulu semua, tapi tidak usah dibilang-bilang kepada guru saya. Semua 2 Polewali. Saya pernah dijemur tidak pakai baju. Dan yang menghukum saya betul-betul anggap orang tua sampai hari ini. Saya sebut saja nama orang tua saya, Pak Harman Edison. Saya loncat pagar. Ya panggil saya baik-baik. Makanya waktu pertama kali saya ketemu dengan beliau, saya sudah pendeta, dia bilang salah jurusan. Karena dalam bayangan Pak Harman orang tua saya tentara. Bilang salah jurusan kok, kapan kita kok boleh. Saya bilang terima kasih Pak, coba saya tidak dijemur waktu itu, saya tidak pakai baju dijemur, itu hanya karena jam terakhir sudah keluar gurunya, tapi di sebelum itu tidak boleh pulang kalau tidak bunyi bel. Saya langsung loncat pagar karena kurang 5 menit guru terakhir juga sudah keluar. Saya langsung dipanggil. Tapi sejak itu saya tidak pernah lagi. Nah, jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan, dengarkan didikan ayam. Jadi kalau di sekolah, orang tua kita adalah guru, bapak kepala sekolah, guru-guru kita, maka dengarkanlah didikan mereka. Sekalipun hari ini kita berpisah, anak-anakku akan meninggalkan sekolah ini, tapi jangan pernah lupakan sekolah itu. Disinilah anak-anakku sekalian, disinilah anak-anak kita mendapat pendidikan dasar. Jadi dasarnya pendidikan. Selanjutnya ayat 2 mengatakan, jangan lupakan petunjuk mereka. Karena tidak ada seorang guru yang merelakan anak-anaknya tidak tahu apa-apa. Karena itu biasa, orang tua pernah merasakan di rumah stres, ya? Karena pandemi ini membuat kita dulu banyak. Saya tidak minta maaf, saya tidak pernah membantu anak-anak saya belajar. Karena apa? Betul-betul tugas seorang guru itu tidak. Kita lihat di YouTube itu baru-baru waktu pandemi, banyak orang tua yang stres di rumah.
Gara-gara apa? Mencoba melaksanakan tanggung jawab seorang guru. Karena sekolah di rumah. Ada nih, saya biasa dengar mamanya di rumah ditelepon orang tua, bagaimana ini. Orang tua stres mengajar anak itu apa? Jadi tugas seorang guru bukanlah tugas yang gampang. Sayangnya karena dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa. Saya juga tidak tahu kenapa dibilang tanda jasa, padahal jasa seorang guru itu banyak. Kita semua yang pernah sekolah tidak akan begini. Saya tidak akan jadi pendeta kalau bukan seorang guru. Presiden tidak akan jadi presiden kalau bukan seorang guru. Jadi mari Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau anak-anakku sekalian meninggalkan sekolah, demikian juga orang tua. Sekalipun anak-anak kita meninggalkan sekolah ini, tapi kita harus punya ikatan dengan sekolah ini. Karena disinilah anak-anak kita mendapatkan pendidikan dasar. Dasarnya kalau ada fondasinya. Pendidikan dasar, fondasi dari pendidikan. Jadi anak-anak sekalian, sekali lagi mari kita jadikan hari ini sebagai hari yang spesial buat kita, hari yang berbahagia buat kita. 6 tahun anak-anak kita dididik di sini. 6 tahun guru-guru menjadi orang tua bagi anak-anak kekasih kita. Jangan sekali-sekali lupakan petunjuk mereka. Dan saya percaya orang tua juga tidak akan pernah melupakan anak-anaknya. Angga ketoleleng mo. Nah, tapi kan itu cukup lama sekali baru kita lupakan anak-anak kita. Angga toleleng ya itu kan umur berapa? 70-an, 80-an tahun ke atas, memang mau misanan anak-anak. Jadi kalau ada guru yang melupakan begitu anaknya, itu berarti sudah tidak normal lah, haleleng-leleng. Ya. Jadi demikian juga orang tua. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kita bersyukur. Jadi apapun yang dilakukan oleh guru-guru di sini, saya percaya itu karena mencintai anak-anaknya. Bayangkan guru si pusing dulu nak kita bisa membaca. Aja akan anak ini. La tamma misbis tak pada bisa membaca. Guru yang pusing. Kenapa betul-betul hubungan anak sekolah dan guru, saya katakan betul-betul sebagai ayah dan ibu, orang tua dan anak. Jadi sekolah adalah rumah bagiku. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita angkat pujian. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Aku
Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menyatakan kuasa-Mu kepada kami pagi hari ini dalam ibadah persekutuan bersama dalam acara penempatan SD 006 Tabone hari ini. Terima kasih kami boleh diingatkan dengan firman Tuhan untuk mendengarkan didikan orang tua kami dan tidak melupakan petunjuk-petunjuk mereka. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh memberikan waktu yang indah bagi kami. Kami bersyukur sebagai orang tua karena Engkau boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk mendidik anak-anak kekasih kami di sini kurang lebih 6 tahun. Dan akhirnya mereka boleh menyelesaikan pendidikan di tempat ini. Kami bersyukur sebagai anak-anak yang akan ditamatkan hari ini. Tuhan boleh menolong kami dalam menuntut ilmu di tempat ini. Dan tentu anak-anak kekasih kami akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami bersyukur bersama dengan komite sekolah, UPTD, pengawas, guru-guru, bapak kepala sekolah, staf, pegawai yang ada di sekolah ini. Tentu rasa syukur ini kami naikkan kepada atas pertolongan-Mu kepada mereka, sehingga mereka boleh melaksanakan tanggung jawab kurang lebih 6 tahun untuk mendidik, untuk meletakkan fondasi pendidikan bagi anak-anak kekasih kami. Terima kasih Tuhan. Tentu suka duka kami jalani bersama sebagai keluarga besar SD N006 Tabone dalam berusaha berjuang bersama untuk menjadikan anak-anak ini memperoleh hikmat dan pengetahuan. Dan hari ini Bapak, kami menyaksikan hasil yang luar biasa, sehingga anak-anak kekasih kami boleh tamat di tempat ini. Dan ketika mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dimanapun mereka mau melanjutkannya, kami bawa ke dalam tangan pengasihan. Mari Tuhan Engkau selalu berkati sekolah ini, berkati komite pengawas, UPTD, kepala sekolah, dan guru-guru serta semua pegawai yang ada, sehingga dari tempat inilah hikmat dan pengetahuan pengertian akan terus diteruskan kepada generasi bangsa dan negara. Biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa di sorga, seluruh rangkaian acara hari ini kami hanya bawa ke dalam tangan pengasihan. Tentu ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang kami katakan kami lakukan selama 6 tahun ini. Kami mohon Tuhan mengampuni kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak, dan juga sebagai guru. Karena tentu semua itu kami lakukan karena rasa cinta kami kepada anak-anak yang kami kasih. Kami juga bersyukur kepadamu hari ini. Kami peringati sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tolong kami Tuhan, sehingga kami terus menjunjung tinggi, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Terima kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti
juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan, saya jemput kita untuk berdiri. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita yang kita laksanakan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya kembalikan kepada yang memandu acara ini. Disampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang memimpin ibadah pada hari ini, juga kepada Ananda Asel yang sudah mengiringi pujian. Asel adalah salah satu alumni dari SDN 006. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk dalam acara yang keempat, yaitu pidato. Pidato yang pertama akan dibawakan oleh murid yang mewakili kelas 1 sampai kelas 5. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Ananda Karin Alim. Kepada Ananda Karin Alim disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sumaroro, Ibu Pengawas Wilayah 1 Kecamatan Sumaroro, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 006 Tabone, Bapak Komite SD Negeri 006 Tabone, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 006 Tabone yang saya hormati, para tamu undangan yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Hadirin yang saya hormati, merupakan suatu kebanggaan bagi saya bisa berdiri di dalam ruangan ini untuk mewakili teman-teman kami, murid SD Negeri 006 Tabone, menyampaikan beberapa patah kata untuk kakak kelas 6 yang telah lulus ujian sehingga tak berapa lama lagi akan meninggalkan sekolah ini. Kakak-kakak yang kami sayangi, kami tidak menyangka bahwa waktu begitu cepat berlalu. Rasanya baru beberapa hari yang lalu kami mengenal kakak-kakak semua. Rasanya baru kemarin kita duduk di bangku kelas rendah dengan pola tingkah laku yang lucu. Akan tetapi hari ini takdir telah menetapkan bahwa kita harus berpisah. Kakak-kakak akan meninggalkan kami, adik kelasmu, ibu bapak guru, dan sekolah ini. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba merasuk dalam renung hati kami. Kami merasa sedih karena kakak-kakak yang selama ini terbiasa bercanda tawa dengan kami akan meninggalkan kami. Hari-hari yang biasanya berlalu dengan kalian, esok hari sudah akan berbeda. Akan tetapi kami sadar bahwa hal tersebut merupakan sebuah proses yang wajar dalam kehidupan ini. Kakak harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami adik-adikmu memohon maaf atas segala kesalahan yang pasti pernah kami lakukan selama bergaul dan berinteraksi dengan kakak semua. Kami juga telah memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah kakak lakukan kepada kami. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas segala kebaikan yang pernah kakak lakukan kepada kami, yang pernah membimbing kami dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah ini. Kami juga berharap semoga nanti setelah kakak meninggalkan sekolah ini, jagalah nama baik alma mater SD Negeri 006 Tabone kita tercinta ini. Karena SD kita ini merupakan salah satu batu pijakan bagi kakak untuk menapak pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Juga tetaplah rajin belajar dan selalu ingat pesan ibu bapak guru bahwa rajin belajar merupakan syarat utama untuk tercapainya cita-cita kita. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Demikian pidato yang telah dibawakan oleh anak kita Karin Aling yang mewakili teman-temannya yang masih akan tinggal untuk tetap bersekolah di tempat ini. Selanjutnya pidato yang kedua akan dibawakan oleh murid yang mewakili anak kelas 6 yang akan tamat dan sebentar lagi meninggalkan sekolah ini, akan dibawakan oleh anak kekasih Rika Sebastian Tirada. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sumarorong, Ibu Pengawas Wilayah 1 Kecamatan Sumarorong, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 06 Tabone, Bapak Komite SD Negeri 06 Tabone, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 06 Tabone, orang tua dan wali beserta teman-teman seperjuangan dari kelas 1 sampai kelas 6 yang hadir pada kesempatan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mewakili teman-teman kelas 6 ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru serta pada orang tua atas kesediaannya untuk menghadiri acara perpisahan ini. Secara khusus, saya dan teman-teman kelas 6 ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang selama kurang lebih 6 tahun ini telah mendampingi serta mengajari kami banyak hal. Mulai dari ilmu pelajaran hingga pendidikan berharga lainnya. Pada kesempatan ini pula, kami meminta doa restu dari Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru supaya nantinya kami lebih tekun belajar di jenjang pendidikan berikutnya dan akhirnya berhasil menggapai cita-cita kami. Kami juga menyadari selama kami menempuh pendidikan di sekolah ini, kami sering melakukan kesalahan dan sering membuat Bapak dan Ibu Guru kecewa. Karena itu, melalui kesempatan ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada perbuatan dan perilaku kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu Guru. Dan untuk adik kelas, kami berpesan, tetaplah semangat untuk mengejar cita-cita kalian. Belajarlah dengan baik dan rajin. Jangan pernah putus asa dan turutilah pesan Bapak dan Ibu Guru. Terakhir, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua kami yang senantiasa mendukung, menyayangi, dan mencintai kami. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami sangat menyayangi kalian. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Terima kasih kepada Ananda Rika yang telah membawakan pidato yang mewakili teman-teman dari kelas 6. Dan sebelum kita masuk dalam acara sambutan-sambutan, terlebih dahulu kita akan menyaksikan
penampilan anak-anak kelas 6 yang akan membawakan tari kreasi.
Demikianlah penampilan tarian kreasi yang telah dibawakan oleh anak-anak kita. Walaupun latihannya hanya kurang lebih 3 hari, tapi karena mereka sangat antusias untuk mengikuti acara ini sehingga mereka boleh latihan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih anak-anak yang sudah menghibur kita lewat tarian yang sudah dibawakan. Kita berangkat ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Ketua Komite SDN 006 Tabone. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Silvanus Palasa SPD MPD. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara resepsi perpisahan anak sekolah di tempat ini. Namun karena kondisi kesehatan saya agak terganggu, mungkin ya saya akan batasi sedikit. Saya mengucapkan hormat kepada Bapak UPPD, Bapak Ibu Pengawas, Bapak Dewan Guru, Kepala Sekolah, bahkan kepada kita sekalian orang tua siswa yang boleh menyempatkan diri di tempat ini. Pertama-tama, mari kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang boleh melindungi kita sekalian, melindungi anak didik kita di sini, melindungi para pegawai, sehingga boleh kita tiba pada saat ini. Saya sangat terharu menerima undangan dari guru-guru. Mengapa? Karena tahun lalu tidak ada dilakukan karena COVID. Tahun ini sudah boleh dilakukan. Dan puji syukur, saya katakan puji syukur bahwa anak-anak di tempat ini semuanya sehat walafiat sampai saat ini, tidak pernah ada terinfeksi penyakit yang ditakuti. Sehingga tadi saya masih sempat katakan kepada kepala sekolah dan pegawai, kalau boleh masker tetap disiapkan. Karena melalui kedisiplinan kita menjaga kesehatan anak didik kita selama ini, ya puji Tuhan, alhamdulillah kita masih terpantau baik. Dan mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang, saya kira kalau pemerintah sudah melonggarkan, maka sekolah ini akan membuka kembali tatap muka seperti biasanya. Saya mengucap banyak terima kasih kepada para Dewan Guru yang mewakili komite sekolah, orang tua siswa, karena jerih lelah Bapak Ibu tidak dapat diukur dengan harta benda, karena benar-benar pengabdian yang ikhlas dan tulus kepada anak kami, sehingga anak ini boleh menyelesaikan jenjang sekolah ini pada hari ini. Bapak Ibu telah mengukir dengan sangat jelas di dalam memori anak-anak kami kesan-kesan yang indah di sekolah ini. Dan ini karena ini sekolah dasar, ini tidak akan terlupakan sampai akhir hidup anak. Kita bisa rasakan kepada kita sekalian yang pernah duduk di SD, memori tetap tinggal di dalam pikiran kita. Dan karena itu, sekali lagi atas jerih payah dan jerih lelah para guru, kami atas nama orang tua siswa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhanlah yang akan memberkati Bapak Ibu sekalian atas pengabdian yang kepada anak-anak kami. Dan saya juga mengucap terima kasih kepada para orang tua siswa yang kerjasamanya yang baik
sangat kerjasamanya yang baik kepada para guru di tempat ini yang mendorong anak didik, yang ikut serta tidak mengadakan lagi sengketa-sengketa. Kalau ada hal-hal yang mungkin ada kurang di sekolah ini, tidak ada lagi sengketa-sengketa, isu-isu negatif dan lain sebagainya. Saya terima kasih kepada para orang tua siswa. Inilah dorongan kepada sekolah kita di sini. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik, sehati sepikir kita boleh membawa sekolah ini ke tingkat yang lebih bagus lagi. Karena sistem pendidikan sekarang semakin maju dan sekolah itu ditentukan oleh kualitasnya. Kalau sekolah itu berkualitas, jenjangnya akan naik dan perhatian pemerintah semakin akan besar. Tadi saya bercakap-cakap dengan kepala sekolah berdasarkan Dapodi. Ini sekolah hanya mendapat jatah 56 orang. Ya, 56 orang murid baru yang diterima. Jadi lebihnya itu mohon maaf karena ini sudah ketentuan pemerintah. Jadi sampaikanlah kepada teman-teman kita pada saat pendaftaran supaya berbondong-bondong secepatnya. Karena jangan sampai terlambat kok ya tak mau diterima anakmu. Kalau sudah cukup 56 orang ya mohon maaf, karena ini ketentuan pemerintah. Ya mudah-mudahan kalau saya bicara Ibu Pengawas, mari kita kerjasama semua, usulkanlah kalau boleh kita tambah lagi satu ruang belajar di samping ini supaya bisa ya, menampung anak-anak didik kita, anak-anak kita ke depan. Maka tak nisya kila kerangan. Budak tahu manik semua ni keba ini melaki anakku jadi tak dulu lalang-lalangan dia. Dia buat apa itu pasti sekolah anak tak. Jadi ini supaya juga mendapat perhatian yang baik, kita sinergis baik pengawas, kancam atau UPTD, mari kita bersinergis untuk mengusulkan itu. Saya kira ini saja saya sampaikan kepada kita sekalian dan saya titip pesan kepada anak yang akan meninggalkan sekolah ini. Ingat, anak-anakku ini sudah akan meningkat juga, umur sudah akan bertambah. Jelas di SMP itu ya sudah masuk remaja, sudah mulai banyak gonjang-ganjing. Tapi jangan lupa apa yang akhlak dan moral yang sudah ditanamkan guru-gurumu di sekolah ini. Saya kira itu penting sekali, ingat itu. Ingatlah sehingga tidak akan terbawa arus di jenjang yang lebih tinggi. Saya kira ini, terima kasih atas kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Komite SD 006 yang telah membawa sambutan. Dan selanjutnya sambutan akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 006 Tabone. Dengan hormat kami sebut namanya Bapak Jusman SPDI. Kepada Bapak disilakan. Mohon izin Pak UPT diarai mas kia kapu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Bapak UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sumarorong,
yang terhormat Ibu Pengawas tingkat SD Wilayah 1 Kecamatan Semarang, yang kami hormati dan kami banggakan rohaniawan yang pada kesempatan ini ada dua yang hadir. Yang terhormat yang pertama Bapak Pendeta Panggalo MSI Theo yang tadi sudah memimpin kita dalam ibadah. Yang kedua yang terhormat Bapak Pendeta Ronald Christian STH selaku rohaniawan dan orang tua wali siswa. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SDN 06 Tabone. Yang kami hormati Bapak Ibu, kami muliakan Bapak Ibu orang tua wali siswa yang boleh hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati, kami banggakan rekan-rekan guru, pendidik dan tenaga kependidikan SDN 006 Tabone serta anak-anakku murid SDN 006 Tabone kelas 6 yang boleh menyelesaikan pendidikan di sekolah ini. Pertama-tama dan paling utama sebagai umat yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadiratnya oleh karena berkat rahmat, hidayah, kasih sayangnya yang tiada henti-hentinya sehingga kita boleh hadir di tempat ini, di tempat yang sangat sederhana ini dalam rangka acara penamatan dan perpisahan murid kelas 6 SDN 006 Tabone tahun pelajaran 2021-2022. Harapan kita tentunya bersama mudah-mudahan acara ini dari awal sampai akhir sebentar dapat berjalan dengan hikmat tanpa adanya kendala yang berarti. Bapak Ibu segenap undangan yang kami hormati, izinkan kami atas nama keluarga besar SDN 06 Tabone pada kesempatan sambutan ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih dan sekaligus ucapan selamat datang kepada Bapak Ibu undangan yang boleh hadir pada kesempatan ini menghadiri acara penamatan dan perpisahan murid kelas 6. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa dasar pelaksanaan dari acara ini merupakan program yang telah diprogramkan sekolah untuk tahun ini. Oleh karena beberapa tahun belakangan ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena adanya pandemi COVID-19. Alhamdulillah hari ini dapat dilaksanakan. Ini adalah kerinduan kami dari pihak sekolah, kerinduan anak-anak kami, dan tentunya kerinduan dari kita orang tua siswa untuk mengadakan acara seperti ini. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa sumber dana dari pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari partisipasi siswa, orang tua siswa. Maka pada kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih. Kenapa kami perlu jelaskan bahwa mesti ada partisipasi? Oleh karena sedikit kita bisa pahami bahwa acara seperti ini itu tidak boleh diakomodir dalam dana BOS. Jadi perlu ada sumbangan dari Bapak Ibu dan tetap ada subsidi dari dana BOS juga, cuman tidak boleh dilaporkan dari dalam pelaporan dana BOS. Jadi supaya kita sama-sama pahami. Kemudian acara keagamaan juga yang lain tidak boleh. Oke. Kemudian adapun tujuan pelaksanaan kegiatan perpisahan dan penamatan ini adalah sebagai sarana untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak kita yang telah menyelesaikan pendidikannya selama kurun waktu 6 tahun. 6 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat Bapak Ibu undangan sekalian. Dalam menempuh pendidikan kurang lebih 6 tahun itu sangat tentunya banyak menguras pikiran, tenaga, emosi, menguras dana dari bapak dan ibu, orang tua. Dan hari ini merupakan titik puncak dari perjuangan itu. Makanya anak-anak kita mesti kita perlakukan khusus dengan mengadakan acara seperti itu. Bukan main 6 tahun kasihan. Banyak pengorbanan, jadi perlu diadakan acara khusus. Alhamdulillah bisa dilaksanakan sekarang ini. Kemudian tujuan dari pelaksanaan acara ini yang kedua adalah memberikan apresiasi kepada anak-anak kita yang telah
berprestasi dalam pelaksanaan ujian sekolah yang telah kita laksanakan. Jadi beberapa minggu yang lalu telah dilaksanakan ujian sekolah dan setelah dinilai oleh bapak dan ibu guru, ada anak-anak kita yang berprestasi menjadi tingkat pertama, kedua dan ketiga. Sebentar akan diberi piala. Nah, kemudian dari segi karakter juga dimunculkan karakternya anak-anak, akan dikasih piagam penghargaan sebentar. Jadi bukan hanya nilainya tinggi, tapi ada juga 4 anak yang akan kami angkat mempunyai karakter atau sifat yang lebih menonjol dari temannya dari sisi-sisi tertentu yang dapat dijadikan contoh. Jadi bukan hanya kami di sekolah tidak hanya melihat dari kemampuan kognitifnya, tapi afektifnya juga, perilakunya perlu juga dinilai. Dari segi materi mungkin hadiah yang akan kami berikan sebentar tidak ada nilainya apa-apa. Kalau dihargai dengan uang sedikit sekali, tapi dari segi emosional itu Bapak Ibu nilainya sangat sungguh luar biasa. Karena tidak sembarang anak yang dapatkan hadiah itu, karena itu melalui perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar. Dan harapan kami semoga pemberian hadiah dan penghargaan kepada anak-anak kita yang telah berprestasi menjadi sugesti, menjadi pendorong bagi mereka, bagi adik-adik mereka untuk berkompetisi pada level-level yang lebih tinggi selain dari SD, yaitu tentunya SMP. Dan kepada anak-anakku yang sudah berprestasi sebentar akan dikasih hadiah, diberikan hadiah. Saya ucapkan selamat. Dan kepada anakku yang belum, jangan berkecil hati. Ini bukanlah akhir dari segala-galanya, masih panjang perjalanan kalian, masih ada jenjang lebih tinggi bisa kita tempati untuk berprestasi. Kemudian tujuan yang ketiga, mohon maaf agak panjang ini, akan dipetongannya ke patang tahun kita ada mana berpisah. Jadi sebagai media silaturahmi bagi kami pihak sekolah untuk menyampaikan beberapa program sekolah, kemudian keadaan sekolah terkini. Karena masa ini tak kemudian di update, kita kemudian di Pokada kemarin ke sekolah. Jadi Bapak Ibu dan segala undangan yang kami hormati, sebagai informasi awal bahwa kami telah menyelesaikan mengikutkan anak kami ujian sekolah beberapa minggu yang lalu dan telah dikelola nilainya, telah diketahui hasilnya. Jadi jumlah siswa yang ikut pada ujian sekolah yang lalu sejumlah 42 orang murid terbagi dalam 2 kelas, kelas 6A dan kelas 6B. Dan pada hari ini, coba anak-anakku sekalian perhatikan, dari sekian murid yang ikut 42, hari ini kami nyatakan semua lulus. Betul. Ya. Alhamdulillah bisa lulus. Kemudian sebentar akan dikasih hadiah yang berprestasi. Lanjut kami sampaikan masalah prestasi sekolah ini dalam kurun waktu selama keberadaan kami di sini, kami belum bisa berbicara banyak oleh karena tidak adanya kompetisi, tidak adanya lomba-lomba yang diikuti oleh karena adanya pandemi COVID-19. Tapi perlu kami sampaikan kepada hadirin sekalian, salah satu prestasi yang tidak apa-apa kami sampaikan di sini menyangkut sekolah adalah sekolah SDN 006 Tabone untuk tahun ini ditunjuk sebagai sekolah penggerak tingkat nasional. Jadi perlu kami jelaskan, mungkin dijelaskan Ibu pengawas juga apa itu sekolah penggerak sebentar. Jadi dari kurang lebih 300 sekolah yang ikut dari semua jenjang, dari tingkat TK, SD, SMP, SMK dan SMA sederajat. Yang lulus hanya 18 sekolah se-Kabupaten Mamasa dan salah satunya alhamdulillah SDN 006 Tabone. Jadi tentunya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan sekolah kita nanti karena sekolah penggerak menggunakan kurikulum baru. Seperti apa kami sementara dalam pelatihan dengan komite pembelajaran. Saya
ada 2 orang guru dan yang terhormat Ibu pengawas sementara pelatihan kurang lebih 1 bulan. Kemudian kami tambahkan sedikit bahwa ada beberapa program juga yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, karena ini masalah sensitif sekali yang perlu kita ketahui Bapak Ibu orang tua wali, masalah PIP. Nah ini masalah PIP pemerintah itu kami laksanakan dengan transparan dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak ada potongan sama sekali untuk PIP pemerintah. Silakan Bapak Ibu kalau keluar namanya nanti kami kasih informasi ya, ke BRI untuk mencairkan sendiri. Jadi tidak ada potongan sama sekali, terkecuali untuk PIP Singkarlu. Perlu kami jelaskan sedikit yang sampainya pemahaman juga Pak Kepala Sekolah, potongan. Nah ini PIP Singkarlu memang ada sedikit potongan karena dalam proses pencairannya kita menggunakan jasanya orang Singkarlu juga. Nah, sebagai balas jasanya kita perlu mengerti. Jadi selama keberadaan saya sudah 2 kali selalu ada potongannya untuk PIP Singkarlu. Oke. Kemudian dipakai titik masalah PIP juga. Jadi sekolah itu Bapak Ibu bukan menjadi penentu siapa yang dapat PIP, siapa yang tidak. Sekolah bukan penentu. Yang penentu itu adalah pusat. Siapa-siapa namanya yang datang dari pusat itulah yang dikasih. Ya, sekolah itu hanya sebatas mengirim data anak-anak yang layak dapat. Ya, ini perlu kami sampaikan memang Bapak Ibu karena masalah sensitif, karena masalah uang. Ya, kemudian masih banyak program yang telah dilaksanakan, tapi tidak mungkin kami sebutkan satu persatu di sini Bapak Ibu karena waktu yang tidak mengizinkan. Kemudian ada satu program Pak Komite dan seluruh orang tua yang tidak dapat kami laksanakan dengan maksimal oleh karena memang Juknis dan Abos itu tidak boleh pelaporannya penggunaan dananya digunakan untuk bidang itu, yaitu pembangunan pagar permanen. Ini jadi persoalan besar bagi kami Bapak Ibu. Kami tidak bisa membenahi sekolah kalau tidak ada pagarnya. Kasihan sekali kami sudah lobby ke pusat, proposalnya kami sudah layangkan, tapi sampai saat ini tidak terrealisasi, tidak terlaksana oleh karena ada masalah baru. Mulai sertifikat. Sekolah ini tidak punya sertifikat karena saya tidak tahu kenapa bisa. Ya, Pak Komite lebih tahu ceritanya. Kami sudah berupaya untuk mengurus, tapi memang tidak bisa. Dan mungkin kita yang hadir ini tahu sejarahnya kenapa bisa. Jadi yang jadi kendala karena kami tidak punya sertifikat tanah, sehingga untuk mendapatkan bantuan dari pusat itu susah sekali. Jadi kami kesulitan membenahi Pak. Setiap sore masuk anak-anak main bola. Walaupun sudah dilarang tidak bisa anak-anak. Merusak fasilitas sekolah yang sudah kami perbaiki. Jadi itu menjadi kesulitan yang terbesar bagi kami. Kemudian pada jam pelajaran kami sulit mengontrol anak-anak kami karena tidak ada pagar yang permanen. Hanya ada pagar bambu, itu pun bisa diloncati. Jadi kami tidak bisa mengontrol lo merusak dan lain sebagainya. Jadi masalah pagar ini merupakan masalah besar bagi kami Pak Komite. Mudah-mudahan bisa dicarikan solusinya untuk kedepannya untuk pembangunan dan perkembangan sekolah ini. Terakhir sekali kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara perpisahan ini, dan terkhusus kepada teman-teman saya guru, terkhusus kepada panitia-panitia yang telah bersusah payah mulai dari perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan. Betul-betul luar biasa perjuangan meroyai kesehatan bom. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu panitia. Dan terakhir sekali permohonan maaf dari kami kepada Bapak Ibu segenap undangan apabila dalam pelaksanaan acara ini mulai dari awal sampai terakhir sebentar terdapat kesalahan-kesalahan. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Wallahumma a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan
Berikutnya, sebelum kita berangkat ke sambutan yang berikut, diberikan kesempatan kepada anak-anak kelas 6 untuk menampilkan persembahan lagu yang akan dibawakan. Silakan.
Demikianlah ungkapan hati dan ucapan syukur anak-anak sekalian kepada Bapak Ibu Guru yang telah membimbing mereka selama mereka berilmu di tempat ini, dan tentunya kami juga selaku Bapak dan Ibu Guru mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada anak-anak sekalian ketika ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati yang lalu. Selanjutnya kita masuk sambutan yang berikut yang akan dibawakan oleh Ibu Pengawas Wilayah 1 Kecamatan Semarang. Dengan hormat saya sebut namanya Ibu Pina SPD MPD. Kepada Ibu disilakan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu selaku pemandu acara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di tengah-tengah kita pada saat ini. Izinkan saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita sekalian. Bapak Kepala UPTD yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ketua Komite yang saya hormati, Bapak Pendeta yang saya hormati, Bapak Ibu selaku orang tua yang sudah sempat hadir di tempat ini, begitu juga Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah ini yang saya hormati dan saya banggakan, secara khusus juga anak-anakku sekalian yang saya selalu cintai. Selaku umat percaya, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana atas kasih, berkat, dan pertolongannya hari ini kita boleh dipertemukan satu sama lain dalam suasana sukacita dan bahagia. Oleh karena saat ini tadi sudah sampaikan oleh kepala sekolah, mungkin sekitar 4 tahun kita tidak pernah melakukan kegiatan ini, sehingga saya katakan bahwa betul-betul kita bersyukur hari ini kita boleh melaksanakan kegiatan ini yang sebenarnya kita rindukan bersama dengan anak-anak kita. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, melalui kesempatan ini pertama saya mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah bersama dengan Bapak Komite dengan begitu kerja keras menjalin kerjasama yang baik sehingga anak-anak kita ini boleh tamat lagi untuk tahun ini. Secara khusus pembelajaran yang ada di sekolah selama ini boleh terlaksana dengan baik. Walaupun pembelajaran di sekolah selama masa pandemi ini kita semua tahu bahwa kadang kita membebani orang tua untuk mengajar di rumah. Kenapa? Karena itu adalah situasi dan kondisi. Begitu juga pembelajaran tidak maksimal, ya. Pembelajaran saya akui, saya selaku pengawas sekolah sering bercerita bersama dengan kepala sekolah dan guru bahwa memang pembelajaran kita tidak maksimal selama ini. Kenapa? Sedangkan full harinya kita mengajar, itu pun masih banyak materi yang belum bisa kita selesaikan. Apalagi sekarang ini pembelajaran hanya dilakukan sampai jam 11 atau jam 10. Itu pun anak-anak oplosan masuk. Sehingga di dalam program saya katakan tidak tercapai sampai 50%. Tidak tercapai. Tapi apapun itu kita harus terima,
kita harus terima. Kenapa? Bukan kemauannya guru. Kami juga mau tatap muka hari-hari masuk ke sekolah, tetapi sudah itulah keadaan yang membuat kita seperti ini.